Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizal Nur Izzuddin. Oke, saya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali ya mata kuliah komputer networking yang ke part 2. Saya di sini akan membahas tentang saya di sini akan membahas tentang IP. Apa sih itu IP? IP itu singkatan dari Internet Protocol ya kan. Apa sih itu IP? Jadi dia itu singkatan dari Internet Protokol ini. Ya. Jadi IP itu adalah protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan data antar perangkat dalam jaringan komputer. Kemudian termasuk juga internet. Ya, protokol ini mengatur bagaimana data itu dikemas, data itu dikirim, data itu diterima, dan data itu dirutukan antara perangkat yang berbeda. Kemudian fungsi utama dari IP itu, yang pertama itu ada alamat IP. Jadi setiap perangkat itu yang terhubung ke jaringan itu tuh pasti diberi alamat unik yang disebut juga alamat IP. Jadi alamat ini itu digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan atau internet, kayak seperti komputer, ponsel, atau server. Maksudnya itu, contoh eh, di komputer pertama ada alamat IP-nya itu 192.168.1.1 dan kemudian di komputer kedua itu ada eh, alamat IP-nya itu 192.168.1.2. Nah, di komputer pertama alamat IP terakhirnya itu adalah 1.1, sedangkan yang di komputer kedua itu ada 1.2. Nah, contoh di kehidupan kita, kita mempunyai nomor rumah, ya, dan tetangga juga mempunyai nomor rumah. Jadi, yang membedakan rumah kita dengan rumah tetangga itu dengan nomor rumah tersebut, ya, identitas rumah tersebut, alamat rumah. Nah, ya. Jadi orang bisa mengetahui ini tuh rumah siapa dan yang ini tuh rumah siapa begitu. Kemudian IP juga terbagi menjadi dua ya. IP yang pertama itu ada IP publiknya. Jadi IP publik itu dapat alamat IP yang dapat diakses secara global, menyeluruh ya, itu di internet. Sedangkan yang IP privat itu alamat yang digunakan cuma secara lokal doang. Jadi cuman lokal area network ya, seperti kayak di sekolah, di rumah, ataupun di kantor. Jadi cuman bisa diakses cuman di area lokal tersebut, tidak bisa diakses secara langsung dari internet gitu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian di dalam IP juga terdapat IP network dan IP broadcast ya. Jadi IP network itu jaringan IP ya, sebuah jaringan yang menggunakan IP sebagai dasar untuk komunikasi antar perangkat yang terhubung gitu. Antar perangkat yang terhubung di dalam jaringan tersebut. Nah, dalam jaringan IP juga setiap perangkat seperti komputer, ponsel, router, dan lain sebagainya itu pasti diidentifikasi secara unik gitu dengan menggunakan alamat IP yang tadi saya jelaskan. Jadi dengan alamat IP itu memungkinkan perangkat untuk bisa berkomunikasi ya, mengirim dan menerima data di dalam jaringan tersebut. Itu IP network. Sedangkan IP broadcast, IP broadcast itu adalah alamat IP khusus ya yang digunakan untuk mengirim pesan atau data ke setiap perangkat ya, perangkat host ya, dalam satu subnet ya, atau jaringan. Ketika sebuah pesan itu dikirim ke alamat broadcast, maka semua perangkat yang menyambung ke dalam jaringan tersebut
dia itu pasti akan langsung menerima pesan yang dikirim tadi secara bersamaan. Jadi contohnya kayak misalkan pengumuman yang diposting itu pasti perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan yang tersebut yang memposting pengumuman tersebut pasti langsung secara bersamaan pasti menerima pengumuman tersebut gitu perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan tersebut. Nah, contohnya misalkan di dalam kehidupan kita ya yang contohnya itu misalkan saya memposting postingan di Instagram pasti secara otomatis ketika pengiriman data selesai maka orang-orang yang sedang membuka Instagram yang berteman dengan saya pasti secara otomatis dia langsung menerima postingan saya secara bersamaan di waktu tersebut gitu. Kemudian saya juga akan membahas subnetting ya. Apa sih itu subnetting? Subnetting itu adalah teknik dalam jaringan yang dari jaringan komputer yang digunakan untuk membagi satu jaringan besar ya. Jadi jadi bisa dibagi tuh satu satu jaringan besar itu bisa menjadi beberapa blok ya, beberapa jaringan yang lebih kecil gitu. Maksudnya diperjelas lagi ini blok apa, blok apa, blok apa gitu. Kemudian eh, subnetting juga memungkinkan lebih banyak efisien ya dalam penggunaan alamat IP dan mempermudah pengelolaan jaringan berkat di blok-bloknya tadi. Misalkan kita punya satu jaringan besar, nah kita ingin di blok A ini apa namanya untuk untuk kerja bagian A dan di B ini untuk kerja bagian B dan bagian blok C ini tuh untuk mengakses kerja bagian C saja gitu. Jadi dari satu jaringan besar kita bisa memungkinkan ngeblok-blok lagi gitu. Jadi dengan pemblokan itu bisa mengurangi pemborosan alamat IP yang digunakan ya. Kemudian bisa meningkatkan kinerja jaringan, kemudian juga bisa mempermudah manajemen jaringan ya. Contoh kita di sini kita di sini mempunyai eh, 26 PC ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita mempunyai 26 PC di sini. Nah, kemudian kita ingin menentukan berapa total IP yang kita butuhkan, ya. Berapa total IP yang kita butuhkan, berapa subnetmask yang kita butuhkan, berapa IP network yang kita butuhkan, dan berapa IP broadcast yang kita butuhkan. Nah, maka 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 cara menentukan total IP yang kita butuhkan itu caranya kita mempunyai 26 PC ya. Kita mempunyai 26 PC. Berapa total IP yang kita butuhkan? Ya, pertama, cara menghitung total IP yang kita butuhkan itu adalah per- kita harus mengerti berapa bytes yang dipunya oleh IP address. IP address itu mempunyai total 32 byte. Ya, 32 byte. Nah, cara menentukan slash belakang IP kita, ya, total IP kita itu adalah kita mempunyai 26 PC dan total keseluruhan IP address itu ada 32 byte, maka
kita menggunakan bilangan angka 2 ya, satuan angka 2 itu berapa angka 2 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 26 atau lebih dari 26 ya. Kita berarti ambil angka 5, berarti 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. Ini melebihi dari angka 26 PC kita tadi. Soalnya kita jika kita mengambil angka 4 ya, 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, maka hasilnya itu adalah 16. Ini tuh jauh sekali dari angka 26 PC kita tadi ya. Ini jauh, ini kurang. Maka kita ambil yang 2 pangkat 5 ini. Maka cara menentukan slice belakang untuk IP kita itu 32 total seluruhan IP address ini dikurang dengan pangkat yang kita punya. Berarti angka 5 ini. Berarti 32 dikurang 5 itu adalah 27. Maka kita sudah mempunyai prefix subnetmask untuk di IP kita, yaitu adalah slash 27. Nah, ini adalah prefix subnetmask ya, atau total IP yang kita butuhkan. Nah, kita sudah mempunyai total IP dan kita juga sudah mempunyai subnetmasknya. Ya, oh belum. Subnetmasknya kita belum punya. Itu kita baru menghitung total IP-nya saja. Subnetmask itu adalah eh, jumlah keseluruhan subnetmask itu ada 256. Nah, maka cara menghitung subnetmask yang kita butuhkan itu adalah total keseluruhan yang dipunya subnetmask dikurang dengan dikurang dengan 27 ini. Total IP ya, dikurang dengan total IP, TP, total IP. Berarti 256 dikurang dengan 27 yang tadi kita dapatkan untuk total IP kita. Maka hasilnya 224. Coba. 256 dikurang 27. Oh, salah. Sebentar. Hmm, sebentar ya, sebentar guys, sebentar. Oh iya, maaf, ini bukan 27 tapi 32. Kenapa? Karena kita mendapatkan 27 ini dari total menjadi seluruh IP address dikurang pangkat dari total IP yang kita butuhkan tadi, yaitu 32. Hmm, jadi ini itu adalah 32. Ya, ini tuh diambil dari 2 pangkat berapa yang tadi kita butuhkan untuk CPC ini. Tuh, maka 200 total subnet mask dikurang dengan total IP sama dengan 224. Maka ini yang kita butuhkan untuk subnet kita. Berarti di sini slash 27, kemudian kita juga punya 255, 255 kemudian titik 224. Kita sudah mendapatkan subnet mask kita.
Ini udah contreng. Kemudian apa sih itu IP network? Tadi kita sudah jelaskan. IP network itu adalah jaringan. Cara menentukan IP network itu adalah IP network itu adalah IP awal. Karena IP address itu dimulai dari 0 sampai 2256 atau bisa juga disebutkan 0 sampai bukan total 0 sampai 255 ya. IP address itu selalu range-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, jadi IP network itu adalah range yang pertama gitu. Jadi IP networknya adalah 0. Nah, sedangkan IP broadcast itu adalah dihitung dari 0 ya, sampai berapa total IP yang kita punya gitu. Nah, tadi kita mempunyai kita mempunyai mana tadi? Kita mempunyai yang total hasil pangkat kita itu 32 dan prefix 256 dikurang 32 sama dengan 224 ini. Ya, kita mempunyai total IP total IP 224 ini ya. Ini menentukan tadi slice di total IP ya. Kemudian maka buat IP broadcast kita itu adalah IP broadcast itu dapat dihitung dari 0 sampai berapa total IP ya. Berarti IP broadcast kita adalah berarti tadi 224 maka IP broadcastnya angka sebelumnya berarti 223 223. Nah, ini adalah untuk IP broadcastnya. Maka kita sudah mempunyai total IP, subnet mask, IP network, kemudian IP broadcast. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang network model. Apa sih itu network model? Terbagi menjadi berapa network model? Network model itu adalah model jaringan ya atau kerangka kerja yang menjelaskan cara berbagai perangkat dalam sebuah jaringan itu berkomunikasi satu sama lain. Baik di dalam jaringan lokal ataupun di jaringan yang lebih besar. Mungkin di part satu saya sudah jelaskan ya, di jaringan yang kecil lokal itu LAN, yang lebih besarnya itu ada MAN dan WAN. Nah, kemudian seperti internet itu adalah jaringan yang global, jaringan WAN. Nah, jadi model ini tuh menetapkan standar protokol untuk mengatur bagaimana data dikirim, data diterima, kemudian data diproses di seluruh jaringan yang ada. Kemudian dalam network model itu ada dua model. Pertama itu ada OSI, kemudian kedua itu ada TCP/IP. Jadi OSI model itu apa? OSI model itu adalah Open System Open System I-nya itu interconnection ya. Nah, OSI model itu adalah model konseptual yang apa ya? Yang dikembangkan oleh IO ISO. Yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization
standardization. Jadi terdiri dari 7 lapisan untuk OSI. Apa lapisan pertamanya? Lapisan pertamanya itu adalah physical layer. Physical layer itu untuk mengatur transmisi data, ya, untuk mengatur transmisi data dalam bentuk sinyal listrik, dalam bentuk sinyal listrik, dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau juga gelombang radio ya, melalui yaitu fisik, maksudnya media media fisik seperti kabel ya, tersambung dengan kabel, kemudian juga atau kemudian juga nirkabel ya. Contohnya itu mungkin bisa di keseharian kita yang lebih sering digunakan adalah WiFi, yaitu tersambung dengan nirkabelan ya, dengan dan komputer yang tersambung dengan kabel tersebut ya, kabelan Ethernet ya, bisa disebut juga Ethernet. Kemudian di sini juga ada data link ya. Data link ini adalah mengatur pengiriman data ya, pengiriman data di antara dua perangkat ya. Ini perangkat satu, misalkan ada perangkat dua gitu. Nah, jadi perangkat ini yang saling terhubung itu, jadi data link ini mengatur pengiriman data mereka ya, mengontrol akses ke media jaringan gitu, dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan ya yang ada di pengiriman data di antara kedua perangkat ini gitu. Kemudian yang ketiga ada network layer ya, sini nih. Di ini tuh network layer. Nih. Setiap ini pasti ada layer-layernya di seharusnya. Nah, jadi layer itu lapisan ya. Nah, kemudian ada network layer. Jadi di sini itu ada penanganan pengalaman logis. Ya. Jadi bukan pengalaman apa, menangani eh, routing data ya, mengalami mengamani routing data antara jaringan berbeda gitu. Jadi di sini tuh proses pengamanan eh routingan data nih di sini di network. Di sini pengamanan. Aduh, susah banget nulisnya pakai mouse. Nah, kemudian di sini ada transport ya, yang keempat itu ada transport, dia tuh bertanggung jawab atas pemecahan data ya menjadi segmen-segmen kecil dan memastikan bahwa data yang dikirim di jaringan itu eh, secara andal gitu. Jadi contohnya itu TCP, Transmisi Control Protocol, yang bertanggung jawab atas pengiriman data dan diterimanya data. Ya, mungkin itu di part satu tentang network fundamental saya sudah jelaskan di situ. Apa sih itu TCP gitu. Kemudian di sini juga ada session. Nah, session ini mengelola sesi komunikasi antara perangkat ya, termasuk pembukaan, pengelolaan, serta ada penutupan sesi nih di sini, di session ya pengaturannya. Kemudian ada di sini ada presentation, dia itu eh, pengubahan data ya dari format yang digunakan oleh aplikasi, kemudian ke format yang bisa dikirimkan melalui jaringan gitu. Kemudian contohnya itu kayak WinRAR ya, kayak zip ya. Kita menzip file, kemudian ketika dikirim lewat data tuh bisa, terus ketika nyampe di yang diterima itu bisa diekstrak gitu, bisa berubah datanya jadi menjadi folder. Kemudian di yang ketujuh itu ada application ya, application layer nih di sini. Ketujuh ya. Dia itu berhubungan langsung dengan aplikasi nih, aplikasi pengguna ya. Jadi menyediakan menyediakan layanan layanan jaringan yang bisa digunakan oleh perangkat lunak aplikasi gitu. Contohnya tuh biasanya tuh HTTP ya, HTTP, HTTP. Ya, di sini tuh ini nih menyediakan jaringan-jaringan yang bisa digunakan oleh perangkat lunak nih. Nah,
Contohnya HTTP gitu. Kemudian ada FTP ya, ada FTP. Nah, oke itu untuk OSI. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang TCP nih. TCP, apa sih itu TCP itu? TCP adalah model yang lebih praktis daripada OSI. Tuh dia cuman ada terdapat satu, dua, tiga, empat. Nah, empat, empat itu di sini empat. Apa ya bahasanya ya? Dia itu lebih praktis ya dan umum banyak banget sekali yang ini menggunakannya ya, dibandingkan dengan OSI model. Jadi model ini tuh dasar dari komunikasi di internet. Kemudian dia itu terdiri nih dari empat lapisan ya, dengan fungsi-fungsi yang mirip dengan OSI. No. Ada transport, kemudian ada network, internet sama saja. Cuman ini yang pertama ini ada data link nih, nyambung sama data link. Itu. Jadi antara data link ini dengan fisikal yang pertama itu tuh nyatu menyatu di link ini. Jadi namanya cuman link. Jadi menyatu ini di antara dua ini. Nah, kemudian TCP itu dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS ya, Amerika Serikat. Nah, dia itu yang tadi OSI itu apa namanya dikembangkan oleh organisasi organisasi apa tadi organisasi International Organization for Standardization ya itu untuk OSI. Sedangkan untuk TCP itu dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS. Oke. Kemudian di TCP ini ada network interface. Ya, network informasi itu link ini, link. Dia itu fungsinya setara seperti fisikal ini yang ada di OSI, kemudian juga ada di data link ini, ya. Kemudian lapisan ini tuh mengatur bagaimana data dikirimkan melalui media, ya, melalui media fisik nih seperti tadi ini perangkatnya, ada dua perangkat ini, ya, melalui media fisik ke perangkat lain dalam jaringan lokal, ya. Dalam jaringan lokal. Saya tekanin di sini. Jadi dia itu mengirimkan data ya, mengatur bagaimana data itu dikirimkan melalui media fisik, tapi dalam jaringan lokal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah internetnya. Di sini itu setara dengan network, cuman ini beda, ini Inggris, ini Indonesia. Bukan Indonesia, apa sih namanya? Yang lebih di sering diucap lah sama orang internet daripada kebanyakan network gitu. Nah, kemudian internet ini dia itu seperti network di OSI, dia itu bertanggung jawab ya atas routingnya paket-paket data melalui berbagai jaringan dan pengamatan logis di sini tuh. Pengamatan logis dari mana sih? Nah, dari tadi dari paket-paket data yang di routing gitu. Kemudian di sini tuh eh, apa namanya contohnya itu protokol yang digunakan yaitu dengan IP ya, dengan protokol IP, IP, eh, IP di sini. Kemudian yang ketiga itu ada transport ya. Transport itu sama seperti model OSI, di sini juga ada transport ya. Nah, di transport ini dia itu bertanggung jawab atas pemecahan dan penyusunan data ya. Eh, Protokol utama yang digunakan di sini tuh adalah TCP ya, sama tadi ya. Nah, TCP dia tuh di sini tuh.
Mana tadi TCP? Ini mana tadi? TCP. Oh, biar lebih jelasnya, kalau kalian ingin mengetahui TCP itu, dia saya jelaskan di part pertama ya. Saya jelaskan di situ TCP. Dia itu pertanggungjawaban antara pertanggung jawab kepada data yang dikirimkan dan data diterima. Kemudian di session yang keempat yaitu ada application, sama nih seperti ini nih. Cuman ini sepertinya mencakup dua ini ya, antara application dan presentation gitu. Nah, di application di TCP ini dia tuh menggabungkan tiga lapisan nih, dari session, dari presentation, dari application. Nah, menjadi satu lapisan itu ada application. Nah, contohnya sama seperti tadi yang ada di sini, yaitu eh contohnya itu tadi HTTP, kemudian ada FTP gitu kan, ada SMTP ya, dan lain sebagainya, banyak. Nah, itulah network model, ada OSI dan TCP. Perbedaannya yaitu adalah yang paling jelas terlihat itu dari OSI itu dia memiliki 7 lapisan, sedangkan untuk TCP itu cuma 4. Ya, cuma 4, dia itu 4. Nah, cuma 4 gitu. Dan OSI model itu modelnya lebih referensi teoritis ya daripada TCP IP gitu. Padahal eh, model TCP IP itu lebih praktis ya, lebih praktis ya. Ini di application saja dia tuh menggabungkan 3 sesi gitu, tiga data ini. Nah, kemudian OSI model eh, lebih umumnya itu digunakan dalam pendidikan ya, penjelasan konsep. Nah, sedangkan buat TCP IP itu digunakan tuh untuk jaringan-jaringan modern gitu. Hmm, mungkin saya cukup sekian penjelasan saya tentang, tadi saya sudah menjelaskan tentang IP, IP, apa itu subnet, apa itu IP privat, apa itu IP publik, kemudian cara penghitungnya, mencari total IP gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan cara saya menjelaskan jelas. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi kita.